Halo, ketemu lagi di Kondasko Vlog Channel bersama saya Danang Wicaksono. Hari ini saya mau bahas helm. Ini helm yang seperti biasa pernah viral pada masanya, tapi orang-orang atau kaum seperti saya nggak pernah beli helm ini di zaman-zaman lagi populernya ya. Ini mungkin udah 3 tahun atau 4 tahun dari pertama kemunculan helm ini ya. Ini adalah helm MJS Halves. Kemarin beli mau buat touring tipis-tipis sekaligus bisa buat harian. Nah, di video kali ini saya mau bahas mungkin bahas banyak kelebihan itu udah ada di channel-channel yang khusus helm ya, tapi saya mau review secara jujur aja. Setelah menggunakan helm ini kurang lebih 1 bulan lah. Harga waktu itu dapat di 400 ribuan kali ya. Untuk secondnya nggak tahu ini harganya kemahalan atau emang udah segitu. Tapi hari ini saya mau coba review secara jujur dari pengguna. Kekurangan aja deh. Oke, ekspektasinya pakai helm ini tentu saja nyaman, desainnya bagus. Terus terang alasan utama kenapa saya beli helm ini ya karena desainnya ya. Karena desainnya oke punya dan sporty, nggak aneh-aneh, spoiler dan sebagainya juga nggak lebay yang terlalu panjang atau terlalu banyak pernak-pernik gitu ya. Tapi setelah kurang lebih 2 bulan pemakaian baru terasa nih ada beberapa kekurangan ya. Mungkin sesuatu yang bikin saya nggak begitu nyaman dengan helm ini ada beberapa. Oke, paling pertama permasalahan di helm ini paling utama menurut saya di visor ya. Ternyata nggak expect, karena jujur sebelum saya beli helm ini juga nggak pakai banyak pertimbangan, nggak banyak lihat review juga. Tapi ini jadi salah satu yang ya lumayan mengganggu lah. Satu, pertama adalah visor ini ketika dibuka full ke atas itu bunyinya parah di bagian atas ini ya. Kecepatan 35-40 aja udah siulnya luar biasa nih di sini. Nah, ini lumayan cukup mengganggu nih, bunyi banget nih. Walaupun cuma jalan 40 km per jam dan di kanan kiri juga nggak banyak angin terbuka ya. Oke, itu pertama. Terus kemudian yang kedua itu, nah ini ketika ditutup tapi nggak dikunci ya, ini masih bunyinya masih dari atas. Ini masih dari atas. Ini jalannya sama 40-50, ini juga bunyinya gitu, lumayan parah sih. Jadi rasanya kurang nyaman. Padahal kemarin pengen beli ini kan karena ya buat santai, sering dibuka di dalam kota, tapi ternyata suaranya nggak bikin nyaman gitu, jadi nggak enjoy lah pakai helm ini. Kemudian yang selanjutnya ini masih dari visor ya. BTW ini V1 yang nggak pakai double visor ya. Terus kemudian selanjutnya dari visor itu yang saya kurang suka adalah dari mekanisme locknya yang di pinggir sini. Jadi gini ya, ketika di lock ini, nah ini kan udah nggak ada suara, sudah aman. Tapi ketika ini di lock dan ini dilepas gini, ini kenceng banget ya. Jadi pipi ini tuh jadi lumayan, nguncinya lumayan kenceng di kanan kiri. Jadi ya kurang nyaman gitu. Padahal ini L dan di atas ini masih lega sebenarnya ya, di cangkang yang atas itu masih lega, cuma ketika diklik ini lumayan bedanya, mungkin ada 30% ketika dibuka kayak gini. Ketika dibuka, nah ini juga salah satu mekanisme kuncian yang menurut saya lumayan susah buat buka. Ini nggak tahu, nanti teman-teman yang tahu di komen aja cara buka yang bener ini kayak apa. Tapi saya BTW belum lihat tutorial, belum lihat apa-apa, tapi lumayan susah ya kalau udah klik gini kemudian mau dinaikin ke atas tuh harus
Nah, harus gini. Apalagi pas nggak lagi dipakai gitu. Ini lumayan susah kunciannya di sini. Itu jadi ini yang cukup prinsipal sih buat buat saya ya, karena pengennya beli helm half face bisa dibuka ditutup, tapi ternyata pas dibuka bunyinya lumayan kenceng, terus pas ditutup ternyata ini bagian bagian pipi ini kencengnya minta ampun itu. Bentuk kepala orang kan beda-beda, tapi di saya sendiri saya merasa seperti itu nih. Nih, di sini kerasa banget. Terus selanjutnya yang baru saya tahu juga, tapi nggak tahu apa, karena ini saya beli second ya, apakah semuanya kayak gini enggak. Mekanisme penguncian visornya itu cuma 2 step aja. Step bukaannya di paling atas sama bukaan yang paling bawah. Jadi bisa dibilang ini nggak ada yang di tengah, ini nggak bisa ya, ini pasti jatuh ya gitu. Ini saya kira kemarin ya rahetnya biasa ya, seperti pada umumnya helm-helm gitu, bisa berapa step kretek sampai bawah, ternyata ini enggak. Nah itu. Terus selanjutnya yang saya rasakan, tapi ini mungkin nggak dirasakan semua orang, ini ukuran L. Saya biasanya pakai tuh kalau di KYT ukurannya L juga. Kemarin beli M lumayan kecil dan busanya harus ganti yang ukuran XL. Berarti fitnya memang ukuran L, tapi saya lebih seneng ukuran sel yang kecil ya. Itu berarti M ke bawah, cuma busanya aja yang ganti kemarin. Di sini di helm ini saya merasakan cukup mengganggu itu ada di bagian ini nih, nggak tahu nih, ini bagian dahi ya. Di bagian dahi pusing saya, nggak tahu ini konstruksi dari busanya, apa ketebalan busanya atau apa, tapi setiap kali saya pakai ini lebih dari setengah jam aja udah rasanya udah cenut-cenut di bagian atas, walaupun ukurannya ini udah sesuai ya sama ukuran saya, tapi ya itu masih merasa pusing di bagian atas ini. Oh, ini double daring ini untuk menurut saya untuk kebutuhan daily ya, kebutuhan motoran harian dipakai sehari-hari ini kurang praktis. Infonya sih di NJS Kairos yang lain itu ada yang model ini ya, quick release dan sebagainya, tapi kalau yang ini tuh modelnya double daring, dan itu sering banget buka tutup di jalan, lumayan merepotkan kalau pakai double daring. Ventilasi, bagian ventilasi ini ya nggak kerasa bedanya ya ketika ditutup atau dibuka, tapi so far sih nggak begitu masalah. Ya namanya helm half face kan berarti nggak begitu ngaruh juga ya, ini tetap masih enak lah, angin masih masuk gitu. Cuma satu aja di bagian sini untuk ventilasinya, tapi itu nggak terlalu matters. Selain itu sih normal aja, enak aja, busanya juga lembut, udah ada slot intercomnya juga, bahannya ini bagus, ringan juga, desainnya bagus. Udah itu sih untuk review jujur helm ini ya. Kebetulan kemarin saya punya KYT Titikos, udah saya pasangin intercom, dan di helm ini cukup beli speakernya aja, intercomnya bisa dipindah-pindah gitu kan, soalnya dapat 2 pasang tuh kemarin. Untuk yang hard mic sama soft micnya udah kepasang di helm satunya, yang sini tinggal pasang aja, jadi lumayan ngirit lah ya, nggak perlu beli 2 intercom. Gitu aja buat teman-teman semua yang lagi cari helm, semoga bisa jadi insight. Nggak tahu teman-teman merasakan atau enggak, tapi yang mungkin merasakan yang sama-sama saya udah pakai terkait dengan siulan, bunyi-bunyi angin dan
mekanisme lock dan sebagainya, saya tunggu di kolom komentar ya. Oke, gitu aja. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Thank you, sampai jumpa di video selanjutnya.